Ibaratnya kemang ini ya di sisi lain ada hasilnya bisa dijual, di sisi lain bisa untuk minimalisir serangan lalat buah. Dan juga mungkin bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Botanisme. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman cabai rawit merah dengan trik yang menurut kami sangat sederhana tetapi hasilnya sangat istimewa, di mana busuk batang, tingkat kelayuan, kemudian antraknus ini bisa ditiadakan. Kemudian cara pengendalian lalat buah tanpa menggunakan insektisida, dan alhamdulillah di lahan ini terbukti sangat efektif. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai yang memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dengan biaya pengeluaran yang sangat minim tetapi hasilnya bisa sangat dimaksimalkan. Dan yang lebih mengejutkan, lahan ini atau tanaman ini ditanam oleh petani yang baru pertama kali menanam tanaman cabai. Tetapi dengan pembelajaran yang beliau lakukan dengan beberapa percobaan, di lahan ini dari serangan penyakit ini masih sangat aman. Busuk batang, kemudian tingkat kelayuan, antraknus ini tidak ada. Kemudian alat buah yang biasanya cukup memusingkan, di lahan ini bisa dikendalikan tanpa penggunaan insektisida. Kemudian sedikit tambahan, lahan ini sempat tergenang oleh banjir karena beberapa hari kemarin ini mengalami hujan yang cukup deras, kemudian bedengannya tidak terlalu tinggi, akhirnya tanaman cabai ini tergenang sampai posisi air itu di atas mulsa. Tetapi dengan treatment yang beliau lakukan, tanaman bisa masih tetap sehat seperti ini tanpa ada hambatan yang biasanya itu akan segera mati, tetapi di lahan ini masih tetap aman jaya. Kemudian di fase pemberian pupuk, beliau juga ada beberapa hal yang ternyata perlu kita tekankan supaya hasilnya itu bisa tetap maksimal. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Yogi Prasetya, alamat saya di Pandak, Bantul. Ini Mas Yogi berarti ya? Iya. Mas Yogi yang beralamat di Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Bantul. Untuk Mas Yogi sendiri, untuk budidaya tanaman cabai ini sudah sering atau baru pemula atau gimana Mas? Untuk saya budidaya tanaman cabai ini baru awal Mas. Awal tanam budidaya tanaman cabai. Baru pertama kali? Baru pertama kali Mas. Baru pertama kali. Jadi memang kalau saya melihat dari satu lahan ini tidak hanya ditanami satu komoditas, tetapi ada tanaman cabai merah, kemudian ada cabai merah keriting, kemudian ada kemangi juga. Dan jumlahnya memang tidak terlalu banyak-banyak ya Mas ya? Iya Mas. Memang segala ini sedang uji coba? Iya benar Mas. Karena ibaratnya kan karena saya masih awal Mas, jadi saya menanam beberapa macam tanaman gitu Mas. Dan untuk mencari ilmunya dulu gitu ya? Untuk mencari ilmunya sebelum dulu. Bisa terjun di yang lebih luas lagi, lebih luas lagi. Tentunya untuk pemula sebaiknya nanam jangan langsung banyak, tetapi sedikit dulu dan pahami ilmunya. Kalau nanti sudah benar-benar yakin, baru bisa diperluas. Iya benar. Nah kalau untuk Mas Yogi ini alhamdulillah awal tanam, tanamannya bagus, harganya bagus. Kalau untuk tanaman cabai rawitnya ini kemarin ini sudah petikan ke berapa Mas? Ini petikan ke 8 Mas. 8 dengan jumlah populasi sekitar berapa tanaman? Populasinya 800 tanaman. 800 tanaman, iya. Petikan terakhir dapat? Petikan terakhir kemarin dapat 40 kilo Mas. 40 kilo di harga? Di harga 71.000 Mas. Di 71.000. Dan menurut saya itu cukup pedas ya sahabat petani semua. Di 800 tanaman tapi petikan ke-8 itu sudah dapat 40 kilo. Jadi menurut kita juga lumayan istimewa, padahal ini pemula ya, benar-benar baru pertama kali ini nanam. Kemudian harganya juga pas di angka 70-an ribu, 71.000. Dan kalau untuk hasilnya bisa tinggal dikalikan. Gitu. Untuk Mas Yogi sendiri ini berarti ada ketertarikan untuk mencoba dalam skala yang lebih luas lagi? Ada Mas. Mungkin kedepannya lagi nanti ya saya ambil pelajaran dari sini dan evaluasi untuk kedepannya lagi. Saya memang mau nambah lahan itu ya. Karena di sini sebagai media pembelajaran, alhamdulillah yang awalnya belum tahu apa-apa tentang budidaya tanaman cabai, ini dengan tanaman segini alhamdulillah ini sangat aman ya Mas ya. Aman, baik dari serangan penyakit seperti layu ini aman Mas? Aman, layu aman, busuk batang pun aman juga aman, Mas, antraknus pun ya bisa dikatakan aman Mas. Aman ya. Jadi untuk pemula alhamdulillah segala sesuatunya aman, kemudian ada ketertarikan untuk mencoba di skala yang lebih luas. Mungkin di video ini kita akan fokus di beberapa hal sahabat petani semua. Yang pertama ini adalah dari pengalaman pertama Mas. Untuk pembuatan lahan
Ini untuk pupuk dasarnya apa saja Mas? Pupuk dasarnya itu saya cuma menggunakan kohe, kotoran hewan dengan dolomit Pak. Ya 2 itu Mas pengolahan itu. Dengan luas lahan tadi untuk 800 tanaman itu tadi kalau untuk pupuk kandangnya atau kohenya itu habis berapa Mas? Kohenya 10 sak dan dolomitnya 10 sak. 10 sak. Iya. Masing-masing 10 sak Iya, ya, 10 sak. 10 sak tanpa pupuk kimia lain. Tanpa pupuk kimia lain. Pertimbangannya kenapa Mas? Gimana ya? Karena saya memang mau uji coba dengan tanpa pupuk dasar, tanpa pupuk kimia gimana perkembangannya gitu. Dan alhamdulillah ternyata mampu juga. Mampu juga gitu. Dan dengan metode pengurangan biaya produksi tetapi hasil bisa maksimal itu tentunya akan menjadi solusi untuk petani ya Mas ya. Bagaimana supaya biaya produksinya itu diturunkan seminimal mungkin. Dan alhamdulillah tanpa pemberian pupuk kimia di awal bisa seperti ini. Kemudian kalau saya melihat dari segi bedengan Mas, kalau menurut Mas Yogi itu sudah pas, kurang tinggi atau gimana? Untuk bedengan nih sebenarnya kurang tinggi Mas. Karena kemarin sempat terendam juga Mas. Terendam. Hujan begitu deras, kemudian bedengan tidak terlalu tinggi, jadi agak sedikit terendam. Agak sedikit terendam. Posisi terendamnya itu sampai mulsa. Sampai mulsa Mas, sampai mulsa. Ya. Mungkin itu menarik ya, kalau sampai mulsa itu biasanya setelah itu nanti akan terjadi kematian yang sangat serentak atau sangat mengagetkan. Tapi alhamdulillah punya Mas Yogi tertangani ini. Tertangani Mas. Untuk upaya pemulihan atau antisipasi pasca banjir itu apa yang diaplikasikan? Kemarin saya aplikasi dolomit dengan asam humas Mas. Dolomit dan asam humas. Dengan asam humas. Untuk asam humasnya dikocor. Asam humasnya dikocor, dolomitnya saya tabur. Iya. Itu di lubang tanam, lubang pupuk? Di lubang tanam dan lubang pupuk Mas. Keduanya. Keduanya saya Jadi mungkin itu juga bisa dilakukan oleh sahabat petani semua ya. Kalau terendam itu biasanya pH-nya akan turun. Ini tadi kita ukur juga, sebagian ada yang 5,8, ada yang 6,2. Pada dasarnya ini agak sedikit turun. Kalau melihat kondisi tanamannya, ini awalnya harusnya optimal. Kalau melihat dari besar batangnya, kemudian dari figur tanamannya itu sebenarnya mungkin pH awalnya itu optimal. Tetapi karena terendam itu mengalami penurunan. Dan ini sudah sangat alhamdulillah karena penurunan itu bisa teratasi dengan aplikasi asam humat itu, karena memang sifatnya dia bisa instan atau cepat untuk diserap, kemudian untuk menjaga pH tanah itu bisa lebih terjaga karena sifatnya sebagai pH buffer. Masih ditambah dengan dolomit di lubang tanam dan di lubang pupuk susulan dengan ditabur, karena nanti dia akan larut bersamaan dengan air hujan dan kondisi tanahnya juga masih lembab, itu mampu menjaga tanah supaya pH-nya itu tidak turun secara drastis. Jadi kalau saat ini masih terlihat agak sedikit kuning karena ini masih proses ya Mas ya. Iya, proses Mas. Masih proses pemulihan dan tidak mati saja, ini sudah sangat bersyukur. Karena kemarin terendamnya sampai mulsa ya. Sampai atas mulsa. Kalau biasanya itu malah sudah mati, apalagi ya tipe yang keriting yang keriting Mas. Tipe yang keriting ini harusnya tingkat kematiannya tinggi, tetapi alhamdulillah dengan antisipasi seperti itu bisa masih sangat aman. Kemudian yang kedua Mas, terkait dengan ketika kita melihat di sini belakang saya ini ada tanaman kemangi, kemudian ada bunga juga, bunga pukul 9. Ini sengaja ditanam untuk tumpang sari atau gimana Mas Yogi? Di sisi lain memang saya nanam kemangi ini Mas. Kemanginya bisa saya panen, bisa saya jual ibaratnya gitu Mas. Dan sebenarnya kemangi ini ada manfaatnya Mas. Kemangi ini ada manfaatnya untuk meminimalisir lalat buah Mas. Karena dari baunya, bunganya ini bisa mengantisipasi lalat buah Mas. Dan ini bisa dibuktikan ya Mas? Sudah saya buktikan Mas. Sudah dibuktikan ya. Untuk serangan lalat buah minim? Minim. Kan hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Padahal kalau ini ada cabai merah keriting yang tipe tahan virus, ini biasanya sangat disukai oleh lalat buah. Kemudian untuk cabai rawit merah ini juga akhir-akhir ini juga banyak yang dipusingkan dengan tingginya serangan lalat buah, tetapi di lahan Mas Yogi ini aman Mas. Karena dengan adanya kemangi dengan bunga pukul 9 tuh jadi bisa ini Mas, bisa meminimalisir. Jadi untuk kemangi ini kemarin juga diambil hasilnya ya Mas? Iya, diambil hasilnya Mas. Sudah ada hasilnya? Ada hasilnya. Ada ibaratnya kemangi ini ya di sisi lain ada hasilnya bisa dijual, di sisi lain bisa untuk minimalisir serangan lalat buah. Dan juga mungkin bisa mengundang predator juga predator kayak serangga penyerbu atau apa Mas, banyak manfaatnya menurut saya. Kemudian menurut beberapa teman yang sudah mempraktekkan ini, kayak seperti trip tungau pun dia juga agak sedikit tertarik ke sini gitu. Jadi tidak menyerang tanaman cabenya tapi lari ke sini, ke kemangi gitu. Jadi banyak keuntungan. Kalau boleh tahu Mas, kalau untuk dari harga jual sendiri untuk kemangi ini kemarin ini bisa di harga berapa Mas? Kemarin sempat sampai harga 90.000 Mas. 90.000 per apa itu Mas? 90.000 itu per 12 ikat Mas. Jadi satu ikatnya itu setengah kilo. Setengah kilo. Kalau misalnya 12
disikat berarti 6 kilo Mas. Per 6 kilo itu bisa sampai 90.000. Berarti 15-an ribu ya per kilonya Mas, 15 per kilo. Padahal ini kalau dari segi perawatan tentunya tidak ribet ya Mas. Ya, tidak ribet Mas. Kalau kemang ini. Jadi sambil menunggu, dan ini juga bisa ditanam di sela-sela atau di mengelilingi lahan ya Mas, mengelilingi lahan. Dia hasilnya ini bisa dijual, tetapi nanti bunga atau aromanya ini bisa sebagai pengusir alami gitu. Jadi untuk lalat buah ini kurang suka, dan kutu-kutuan itu dia akan mengalihkan yang harusnya ke tanaman cabai, dia akan ke sini, sekaligus dia juga akan mengundang serangga penyerbuk juga, penyerbu, akan membantu proses penyerbukan. Jadi banyak manfaatnya sampai sejauh ini Mas, sampai sejauh ini. Dan mungkin ini bisa ditiru ya Mas ya, bisa diterapkan, dan ini bisa dibuktikan untuk serangan lalat buah masih minim. Padahal dengan minimnya itu berarti otomatis akan mengurangi biaya untuk insektisida. Iya benar Mas. Ibaratnya bisa menekan kos dari lahan ibaratnya budidaya cabai ini Mas. Ibaratnya. Dan sudah dibuktikan Mas, terkait dengan penggunaan insektisida minim. Minim Mas ya. Sangat minim Mas. Oke, jadi berarti penanaman ini di musim kemarau ya Mas? Kemarau Mas, kemarau biasanya itu akan banyak serangan trip tungau dan kutu-kutuan, berarti di awal penanaman itu juga aman? Aman Mas ya. Aman. Dengan adanya ibaratnya ini ya membantu Mas tanaman kemangi. Jadi insek tetap digunakan, hanya saja itu bisa dikurangi. Dikurangi. Ibaratnya awalnya harus mungkin secara rutin, ini bisa agak sedikit dijeda. Kemudian tingkat efektivitasnya juga bisa lebih tinggi. Pada dasarnya untuk teman-teman yang saat ini mengeluhkan terkait dengan serangan lalat buah, ini bisa dicoba karena beliau sudah membuktikan dengan penggunaan tanaman kemangi ini dan Revigoya ini bisa mengurangi tingkat serangan hama, kemudian mengurangi biaya pengeluaran atau operasional. Dengan tanaman yang sampai saat jauh ini sudah petik 8 kali, kemudian tanaman cabai merahnya juga sudah petik juga ya Mas? Iya, sudah. Ini alhamdulillah masih sangat aman. Mungkin bisa diadopsi untuk sahabat petani semua. Kemudian untuk sistem tanam ini kalau saya melihat ini dari bawah itu terlihat sangat rajin. Apakah ini dilakukan perempelan Mas Yogi? Ya, ini untuk tanaman saya memang saya lakukan perempelan Mas. Saya sisakan 3 ataupun 4 batang Mas. Tujuannya untuk apa ini Mas Yogi? Satu memang untuk mempermudah penyepraian Mas. Yang kedua juga biar nutrisi itu fokus ke batang yang direpel tadi aja Mas gitu. Jadi penyepraian apalagi ini di musim penghujan panennya itu kalau terlalu lembab biasanya juga penyakitnya juga tinggi. Kemudian penyepraiannya juga dengan perempelan seperti ini bisa berkurang ya Mas, lebih berkurang dan dirempel tapi tidak dihabiskan pun, jadi ditunas air itu masih ada buahnya, batang utama juga masih tetap optimal. Beda mungkin kalau yang dibiarkan semua ya Mas ya, dibiarkan semua itu batang utamanya biasanya agak sedikit kalah dengan tunas airnya. Tetapi kalau dengan seperti ini alhamdulillah tetap optimal ya Mas ya, disisihkan 3 sampai 4 buahnya ini masih tetap optimal. Kemudian kalau saya lihat juga Mas, kalau menurut Mas Yogi ini untuk jarak tanam ini terlalu rapat atau tidak Mas? Ini sebenarnya kalau punya saya ini terlalu rapat Mas ini, karena jarak tanamnya cuma 45 kali 45. Mungkin ya untuk kedepannya mungkin saya nanti jarak tanamnya lebih saya lebarkan lagi gitu ya. Jadi ya karena ini memang baru pertama, jadi sebagai pembelajaran ya Mas ya. Jadi ada beberapa evaluasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yogi. Kemudian yang mungkin kita juga cukup menarik ini yang akan kita bahas ini sahabat petani semua. Sampai sejauh ini dengan pernah kebanjiran, kemudian intensitas hujan untuk saat ini tidak cukup menentu. Jadi kadang hujannya deras, tetapi panasnya kadang panas banget. Biasanya untuk saat ini pun juga harga cenderung menaik, itu biasanya karena resiko kegagalan dari tanaman itu lumayan tinggi. Di awal penanaman itu cukup berat karena biasanya yang panen bulan ini adalah pas penanaman itu kekurangan air. Kemudian ketika panen raya seperti ini, tingkat kelayuan, busuk batang, antraknus itu sangat tinggi. Nah, ini lahan milik Mas Yogi ini masih sangat aman dari serangan penyakit tersebut. Mungkin ada pengaruhnya dari penggunaan pupuk dasar yang tanpa memasukkan pupuk kimia itu, kemudian pupuk kandangnya juga tidak terlalu banyak. Itu menurut saya itu juga pengaruh di hasilnya. Kemudian di perempelan tadi juga mungkin juga memiliki pengaruh. Kemudian sirkulasi udara, kalau teman-teman melihat ini lahan milik Mas Yogi ini sangat aman ya, karena memang sangat rajin pada bagian bawah. Kemudian pH-nya itu mungkin dari awal itu sudah terkontrol, terkontrol. Kemudian kemarin ada banjir juga langsung disiasati dengan aplikasi asam humat. Kemudian sampai sejauh ini alhamdulillah sangat aman. Nah, di awal proses penanaman Mas Yogi ini kalau saya melihat ini ada instalasi berupa pipa, kemudian ada selang-selang ini. Apa dari awalnya ini menggunakan irigasi drip atau gimana ini Mas? Iya, saya memang pada awalnya memang menggunakan drip Mas, menggunakan penyiraman sistem drip, karena memang di sisi lain meringankan penyiraman Mas, satu lagi juga memang ada manfaatnya Mas. Jadi dengan adanya sistem kabut ini Mas, tanaman kan lebih banyak kena siram air gitu Mas, jadi kan
bisa mengurangi hama juga. Jadi ini sistemnya kabut ya Mas ya. Kabut Jadi ya, ini Mas. nanti berarti tekanannya harus tinggi Iya, ya. tekanan tinggi. Tekanan tinggi bisa menjaga air supaya tanah tetap lembab, tetapi di samping itu juga bisa membantu mengusir Mengusir kutu-kutuan. hama. Ya, kutu-kutuan. Jadi sejenis hama itu biasanya kalau kena kabut itu dia akan pergi. Makanya biaya untuk pengeluaran inseknya itu sangat dikurangi. Iya, dikurangi. Kemudian penggunaan fungi apa yang digunakan ini Mas? Saya menggunakan fungi antrakol dengan detin Mas. Ditan ya. Jadi bahan aktif propinep dan mancozeb. Itu di rolling atau gimana? Di rolling Mas. Di rolling. Di rolling. Padahal kalau menurut saya kalau hanya menggunakan dua bahan itu, intensitas hujan seperti ini kemungkinan terserang penyakit juga masih akan sangat tinggi. Tetapi dengan budidaya yang tadi di pupuk dasar itu sangat diminimalkan, alhamdulillah bisa tetap aman ya Mas. Aman sampai sejauh ini. Kalau untuk insek yang digunakan apa saja ini Mas? Insek saya menggunakan Demolis Mas dengan Summit. Cuma 2 itu aja. Itu juga di rolling? Saya rolling. Kalau teman-teman cermati, itu tidak ada yang memiliki bau menyengat atau fokusnya itu untuk lalat buah. Lalat buah ada. Tetapi untuk saat ini, teman-teman bisa melihat dengan penggunaan insek hanya 2 macam itu, lalat buah hampir tidak ada. Padahal di saat ini, musim saat ini, yang katanya serangan lalat buah itu cukup masif, tetapi lahan milik Mas Yogi tanpa menggunakan insek yang memiliki bau menyengat, ini alhamdulillah sudah aman. Sudah aman. Jadi bisa dibuktikan dengan penggunaan tanaman kemangi ini bisa mengurangi serangan lalat buah. Terakhir Mas Yogi, untuk pembuahan, karena di sini kan mungkin kalau saya lihat ini buahnya cukup maksimal, jadi dari bawah sampai atas, kemudian tadi juga dari segi populasi hanya sekitar 800 tanaman, ini dipetikan ke 8, kemarin sudah dapat sekitar 40 kilo dengan jarak tanam yang agak sedikit rapat, itu biasanya buah kurang bisa maksimal. Nah, untuk memaksimalkan proses pembuahan ini, untuk Mas Yogi apa saja yang perlu ditekankan atau perlu dikuatkan? Saya kemarin memang menggunakan, saya fokus kalau misalnya pembungaan dan pembuahan ini Mas, itu dia penambahan unsur P, unsur HRP dengan K Mas. Jadi penambahan unsur P dengan K-nya saya kuatkan untuk dikocor, dan penyepraiannya saya menggunakan Kalinet Mas. Saya menggunakan Kalinet karena memang terbukti Mas, memang kalau menggunakan ibaratnya kocor menggunakan penambahan P dengan K dan atasnya menggunakan Kalinet itu Mas, itu memang terbukti nyata pada buahnya Mas. Jadi bukan hanya fokus di bawah tetapi atas juga. Ya, atas juga ya, Mas. Berarti kalau yang saya mungkin agak lebih tertarik lagi, jadi Mas Yogi menekankan pemberian P dan K-nya itu harus ditinggikan. Ketika mulai pembungaan, pembuahan itu harus fokus ya Mas ya. Fokus. Berarti bukan hanya menggunakan NPK yang sejenis 16, tetapi ada tambahan. Penambahan dengan yang kandungan P dan K-nya itu tinggi. Ya. Jadi, tapi kalau untuk mencari yang P sendiri atau misalkan menggunakan kayak sejenis MKP yang sama-sama tinggi, atau menggunakan bahan lain yang memang P-nya tinggi, yang satu K-nya tinggi. Sebenarnya ya nggak hanya MKP aja Mas, cuman ada di ibaratnya di merek dagangnya banyak ibaratnya gitu Mas. Jadi yang penting intinya kandungannya Mas, kandungan P dengan K itu tadi tinggi. Nah, itu jadi bisa untuk penambahan, tetap ibaratnya kan pengocoran tetap pakai menggunakan NPK tapi dengan penambahan P dengan K. Kalau untuk Mas Yogi sendiri Mas, yang P itu kemarin diambil dari apa, misalkan merek dagangnya, kemudian yang K itu diambil dari apa? Jadi untuk saya kemarin memang ngambil pupuk tunggal Mas, pupuk tunggal P dengan K, yang P-nya saya pakai dari Maroke itu MAP kalau nggak salah. Terus habis itu kaliumnya itu menggunakan MOP Mas. Jadi memang yang fokus di P dan K-nya itu tinggi gitu ya. P dengan K-nya tinggi. Gitu. Jadi mungkin itu, jadi NPK itu tetap ada tetapi ada penambahan. P dengan K. Kayak NPK itu biasanya P dan K-nya ya tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Iya, tidak terlalu tinggi. Dengan yang mencari yang fokusnya memang di kayak tadi itu mungkin di angka 60-an% ya Mas ya. P dan K-nya itu di angka 60-an%. Jadi memang Mas Yogi menekankan itu. Di samping itu juga aplikasi kalium fosfat dalam bentuk cair ya Mas ya. Jadi harapannya dari bawah dan atas itu bisa bersinergi. Ya, benar. Sehingga bisa dibuktikan untuk buahnya memang ini sangat banyak. Kalau diameternya agak sedikit kecil ya memang wajar saja, karena memang di sini jarak tanamnya terlalu rapat, kemudian tunas airnya juga disisakan beberapa gitu ya, Mas. Tetapi di samping itu buahnya tetap bisa maksimal, kerontokan bisa minim ya Mas. Bahkan hampir tidak ada. Hampir tidak ada gitu. Jadi alhamdulillah dari produktivitasnya ini maksimal, hama dan penyakitnya ini bisa ditekan Mas ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, Mas Yogi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Pesan saya untuk para anak-anak milenial, anak-anak muda yang seumuran saya, jadi jangan malu untuk bertani gitu. Karena bertani ini sangat menyenangkan,
Dan bertani ini sangat menjanjikan untuk kedepannya, ibaratnya kayak gitulah gitu kan. Tapi dengan bertani ini dengan manajemen gitu. Ibaratnya kita bertani tapi dengan adanya manajemen gitu. Dengan adanya manajemen itu pertanian bisa lebih menguntungkan, lebih maju ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa manajemen terkait dengan budidaya tanaman ini ya Mas ya. Jadi pengeluaran, kemudian tentunya kalau milenial bisa mungkin lebih mudah, lebih praktis, lebih murah, tetapi hasilnya bisa maksimal. Jadi kayak tadi ada irigasi sistem kabut. Kemudian untuk pupuk dasar tanpa penggunaan pupuk kimia. Kemudian penggunaan tanaman refugia seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita coba dan perlu kita lakukan dengan harapan kita sebagai anak muda itu bisa menikmati tapi hasilnya juga ternyata bukan main ya Mas ya, untuk budidaya tanaman cabai apalagi dengan harga yang seperti saat ini bikin kecanduan Mas ya. Ketagihan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini adalah lahan milik Mas Yogi yang terletak di Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Dan ini merupakan dataran rendah ya Mas ya. Kemudian ini adalah lahan pertama untuk Mas Yogi budidaya tanaman cabai, dan untuk pemula sebaiknya jangan terlalu menanam dalam skala yang luas. Kemudian bukan hanya dalam satu komoditas, tapi kita perlu mencoba beberapa hal dan kita gali betul, kita dapatkan ilmunya, barulah kita kalau mau mencoba di skala yang lebih luas. Itu setelah kita paham betul. Jadi bukan hanya sekedar teorinya, tetapi kita benar-benar sudah melakukan. Baru kalau ini sudah berhasil, baru mencoba di skala yang lebih luas. Nah, ini untuk di lahan ini beliau menanam beberapa jenis. Ini ada cabai merah rawit, ini dengan total 800 populasi. Kemudian ada cabai merah keriting. Cabai merah keriting pun bukan hanya satu varietas, tapi ada beberapa varietas. Kemudian ada tanaman kemangi. Nah, tanaman kemangi ini bukan hanya sekedar memiliki hasil secara ekonomi, tetapi ini juga menguntungkan bagi penyebaran hama. Jadi hama ini bisa berkurang, khususnya di lalat buah ini sangat-sangat berkurang. Kemudian untuk kutu-kutuan misalkan trep, tungau itu juga berkurang, dan biaya pengeluaran untuk insektisida tentunya itu bisa diminimalkan. Kemudian ini juga memiliki nilai jual yang ternyata juga bisa untuk membeli obat-obatan untuk budidaya tanaman cabainya. Kemudian untuk lahan dasar ini beliau mencoba tanpa penggunaan pupuk kimia, ini hanya menggunakan dolomit kemudian dengan kohe dan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, ini alhamdulillah malah tanamannya ini aman minim dari risiko. Kemudian evaluasi dari lahan ini adalah bedengannya kurang tinggi, kemudian jarak tanamnya terlalu rapat. Jadi itu adalah evaluasi dari lahan ini. Kemudian dari perawatan beliau tidak terlalu neko-neko, hanya saja ketika fase generatif itu memainkan di unsur P dan K-nya. Jadi NPK tetap dimasukkan, tetapi unsur P dan K-nya itu harus lebih difokuskan. Tujuannya untuk meningkatkan keberhasilan bunga dan buahnya. Dan tidak hanya diaplikasikan via kocor, tetapi juga menggunakan yang via spray. Via spray ini menggunakan yang fast release, dalam hal ini menggunakan Kalinet. Nah, dengan kombinasi atas dan bawah itu alhamdulillah buahnya bisa maksimal. Dari bawah sampai atas itu bisa jadi semua, tingkat kerontokan itu bisa diminimalkan. Kemudian untuk memaksimalkan produksi itu beliau melakukan sistem perempelan tapi tidak dirempel habis gitu. Jadi menyisakan sekitar 3 sampai 4 ya Mas. 3 sampai 4 dengan kondisi bawah itu sangat rajin, dan ini untuk kelembapan ini bisa teratur. Kemudian biaya pengobatan atau spray itu juga bisa lebih minim. Dan ini bisa dibuktikan dengan penyepraian yang minim dengan bahan yang tidak macam-macam. Tadi fungisida hanya 2 bahan, Provinep dan Mancozeb, itu masih sangat aman dari serangan penyakit. Busuk batang, layu, antraknus ini masih sangat aman. Kemudian di lahan ini juga pernah terendam banjir yang tingginya itu bisa melebihi mulsa, yang harusnya biasanya seketika setelah kena banjir itu tanaman akan mati secara serentak. Tetapi alhamdulillah pH-nya memang agak sedikit berkurang, tapi dengan penambahan dolomit atau kalsium, kemudian ditambahkan juga dengan asam humat, ini alhamdulillah pH itu masih tetap bisa terjaga. Jadi turunnya itu tidak terlalu signifikan, sehingga tanaman bisa masih aman sampai sejauh ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Yogi. Mas. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.